iya minta bantuan juga ke ibu gitu ya. Terus ini juga mau ngeliatin kayak LKPD-nya ya Bu ya, sama nanti rencana pembelajarannya nanti seperti apa baiknya gitu, yang nanti mau ini lakukan di kelas itu seperti biasa, pembelajaran biasa, diskusi seperti itu ya Bu ya. Nanti ada latihan-latihan yang mereka isi dan materinya masih dalam sistem ekspresi Bu. Oh gitu. Ya, masih dalam ekspresi seputar ginjal seperti itu. Jadi nanti ada latihan yang harus mereka isi secara berkelompok, ada diskusinya. Lalu di akhir mereka diarahkan untuk menyimpulkan ginjal itu proses pembentukan urinnya seperti apa, alurnya seperti apa. Nah itu yang diharapkan di pembelajaran nanti seperti itu Ibu. Oh iya. Ini RPP-nya ya. Tahapannya, tujuannya udah ada, kegiatannya, kemudian LKPD-nya. Kira-kira Ibu mau siapnya kapan untuk subvisinya boleh di hari Senin atau Selasa pun bisa Ibu, nanti tinggal dikabari lagi. Oh iya, ini nih sedikit. Kalau asesmennya mau yang dipakai asesmen yang mana? Asesmen Yang individu atau kelompok? Apa dua-duanya? kayaknya individu deh Bu. Individu. Iya, kelompok aja Bu. Kelompok aja. Ada produk nggak yang diminta nanti hasilnya? Untuk produk Nggak ada. hanya hasil saja Bu. Hasil diskusinya saja. Diskusi saja. Oh iya. Insya Allah tuh nanti ya, kalau begitu Ibu pelajari dulu RPP-nya. Nanti hari kita Ibu silakan Bu Eni kontak Ibu, nanti kita akan coba untuk Kembali lagi nanti ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Hari ini ya. Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Sudah berdoa? Sudah? Kalau begitu kita berdoa yuk bareng-bareng ya. Dipimpin sama HM-nya Davi ya. Silahkan Davi. Sebelum kita memulai, Ayo. Kopinya dibuka. sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillah ya Bu Eni, terima kasih tadi kita sudah melaksanakan supervisinya berkaitan dengan pembelajaran dari Bu Eni. Ini mah Ibu mah ya sama-sama belajar ya, Ibu juga sama-sama belajar berkaitan dengan proses pembelajaran. Pasti harus ada tahapan dan harus ada yang pasti harus ada peningkatan ya, minimal harus ada yang meningkat dari setiap sesi yang harus ada di dalam. Nah, yang pertama
Ibu sih melihatnya bagus sekali. Terima kasih Bu Eni, semangatnya luar biasa ketika disupervisi. Anak-anak udah enjoy, ya relax gitu ya gitu. Ketika Ibu mengawali pembelajaran gitu, dari tahapan-tahapannya, dari berdoa absensi, memberikan persepsi ya di sana. Kemudian ada tadi yang mungkin tertinggal Bu Eni tidak memberikan tujuan pembelajarannya. Ya tuh, memang kadang Ibu juga kadang suka lupa untuk memberikan, jadi langsung aja ke asesmen. Tapi alhamdulillah tadi Bu Eni terima kasih sekali, proses pembelajaran luar biasa. Dari tujuan pembelajaran tadi kelihatan, jadi anak itu diminta untuk mengalurkan proses pembentukan dari sistem ekspresi ya ini ya di jari ginjal. Jadi tahapan sebelumnya tadi Bu Eni udah mengulang kembali materi sebelumnya dan sekarang langsung ke tahapan pembentukan ya. Nah kemudian di sini tadi ketika pembentukan kelompok itu biasanya kelompok itu memang sudah ditentukan sendiri atau gimana kalau misalkan ini? Kalau tadi kebetulan posisi duduknya sudah seperti itu, jadi asalnya yang mau ganjil takutnya ini gitu, udahlah biar cepat juga, jadi langsung aja dengan kelompok yang ada ya, kelompok yang sudah terbentuk. Nah kalau menurut Bu Eni sendiri sebagai seorang pendidik ya, kelebihan Ibu itu apa sih sebenarnya yang Ibu rasakan? Pasti ada kelebihannya. Kelebihan Ibu itu ketika mengajar itu seperti apa? Sebagaimana dengan siswa, apa tuh kelebihannya? Jadi kalau yang saya rasakan ya, Kelebihan Ibu. anak-anak tuh merasa kayak dekat gitu, nggak ada, maksudnya masih saling menghormati gitu ya, cuman antara siswa dengan Eni dengan saya gitu, nggak malu, mereka nggak takut gitu, nggak takut dalam hal bertanya gitu. Jadi mau nanya juga, aku mau nanya gitu. Jadi itu apa namanya? Jadi mau terus mau nanya terus gitu. Ya jadi tadi udah kelihatan sih betul dari anak-anak itu lah antusias ketika bertanya tuh udah nggak sungkan gitu ya. Ya. Tapi dari kelebihan tadi, apalagi tak selain bisa ini dengan anak, membuat rileks gitu, anak tuh merasa anak senang dengan pembelajarannya, nggak takut lagi. Kelebihannya apa lagi? Pembelajaran dari Bu Eni Paling bisa memvariasikan pembelajaran. Ya kalau dalam belajar mereka nggak mesti di kertas terus gitu Bu. Jadi mereka juga oke lah Bu, kita pakai HP katanya gitu, kali-kali katanya. Oh iya. Karena mereka juga senang gitu kan, hampir semuanya bawa HP juga. Jadi HP itu di kelas nggak mereka pakai buat game aja gitu, ya udah kita manfaatin buat itu paling Bu. Berarti ini ya aplikasi dari pembelajaran diferensiasi ya, jadi beragam dari nggak monoton. Jadi tadi dari pembelajaran diferensiasi, dari kemudian jadi pembelajaran sosial emosional dengan anak juga sudah dapat ya, jadi anak itu juga suka, menyenangkan ketika belajar, mereka juga kaku nggak tegang gitu ya. Nah dari kelebihan itu namun tadi pasti ada kita ngerasa kekurangan. Menurut Bu Eni sendiri kekurangan Bu Eni apa tuh? Kalau kekurangan mah banyak ya. Yang jelas kalau Eni di kelas tuh masih bercampur bahasa Bu. Sebetulnya kan kita di Sunda ya Bu ya. Jadi suka ya ayo teh gitu. Sok atuh suka gitu Bu, itu Refleksnya. Iya, padahal kan sebetulnya boleh ya Bu ya gitu. Kalau bahasa Indonesia aja gitu. Saya suka campuran itu salah satunya. Terus apalagi ya? Kalau menyiapkan ini Bu kayak materi, nah itu juga perlu waktu, nah itu kekurangan saya karena kan harus dianalisis lagi nih, bagus gak gitu LKS-nya gitu kan. Jadi si LKS itu nggak hanya dipakai hari ini aja gitu,
nanti tahun-tahun berikutnya juga saya suka ngulang lagi dan diperbaiki kayak gitu. Berarti dianalisis Iya. ya, direfleksikan. Betul. Tadi kalau dari alokasi waktu sudah sesuai belum dengan alur waktu yang sudah ditentukan? Kalau belum sih belum sesuai, karena yang paling lama tuh pasti diskusi presentasi yang misalkan di rencana tuh ininya semua kelompok presentasi, karena kan biasa waktu Bu, makanya tadi diambil aja perwakilan kayak gitu. Nah, jadi ketika ada hambatan, banyak pasti adanya hambatan-hambatan teh. Jadi kelihatan tuh ada beberapa anak mungkin yang memang nggak fokus gitu, ya, pasti ada aja gitu. Kalau hambatan seperti itu biasanya Bu ini memberikan solusi apa? Kalau seperti itu biasanya di pertemuan berikutnya gitu. Saya kasih kayak apa sih kemarin itu saya tanya gitu. Ya, waktu di pertemuan berikutnya kita ngebahas apa ya kali aja gitu, ingat sekata dua kata. Nah itu Bu salah satu solusinya gitu, anak-anak yang kurang fokus. Tapi kalau misalkan di hari itu kelihatan sama saya nggak fokus gitu ya, saya suka nanya di belakang layar gitu, gimana ini, kenapa, ada masalah apa gitu. Tadi belajar kayak gimana gitu. Tapi secara sejauh ini udah seringnya yang nanti pertemuan berikutnya iya gitu. Ini lagi ya, diperkuat kembali Iya, dari gitu. anak-anak. Oke, ya. Kemudian tadi rencana untuk tindak lanjut Bu ini ya, untuk perbaikan dalam pembelajaran ini rencananya mau sampai apa ya, paling anak-anak yang tadi Bu kurang fokus, kayaknya ini harus ngasih lagi yang cocok buat dia gitu, karena kayaknya untuk diskusi dia ini ya, kayaknya ini perlu kayak semacam khusus buat dia gitu. Kalau misalkan dia nggak bisa diskusi, ya udah kita pisahkan gitu, kita kasih dengan yang dia sesuai dengan kebutuhan. Oh ya, berarti memfasilitasi ya pembelajaran supaya semua dapat melayani kebutuhan siswa berdasarkan kebutuhannya masing-masing. Rencananya. Biasanya kalau misalkan rencana seperti ini kan kita kadang tidak bisa melakukan sendiri ya, untuk melakukan supaya anak-anak yang mungkin nggak fokus yang seperti ini pasti otomatis harus juga terlibat dengan yang lain. Menurut Bu Eni sendiri, bagi anak-anak yang memang nggak fokus seperti ini, apa yang dapat Bu Eni untuk meningkatkan komitmennya supaya anak ini nggak ngulang lagi, bakalan melibatkan siapa saja untuk membantu. Yang jelas teman-teman dekatnya itu karena kan namanya ini kenapa ini kenapa ada masalah, kalau misalkan ada masalah coba kita bareng-bareng gitu. Jadi lewat temennya dulu gitu, kalau ini lewat temennya dulu, ini nanya ke temennya apakah ada masalah, kalau misalkan ada masalah di pembelajaran terus kalau baik. Bisa nggak terlibat juga dengan guru yang lain? Bisa juga sih Bu, terutama kalau ini suka diskusi sama wali kelas itu wali kelasnya Ya, untuk membahas tentang anak-anak yang terkait. Jadi kolaborasinya di sini terlihat jadi dengan temannya yang sebaya, dengan rekan kita yang sejawat, juga dengan wali kelas, atau bisa jadi pihak yang lain, misalkan guru lain ya, mangkol lain. Kalau pihak yang ini misalkan kepala sekolah ya, bisa nggak dibawa untuk terlibat kalau misalkan diskusi anak,
Bisa ya. Udah dengan tahapan beberapa Terima kasih Bu Eni, alhamdulillah luar biasa. Banyak pembelajaran juga dari yang Ibu dapatkan tadi dengan melihat pembelajaran yang Eni lakukan. Jadi tadi pembelajaran diferensiasinya sudah dapat berdasarkan kurikulum merdeka kita ya. Kemudian tadi berfokus berpihak pada anak dengan memfasilitasi kebutuhan anak-anak yang tertentu dengan teknik yang berbeda pembelajaran diferensiasinya. Kemudian memberikan juga pembelajaran secara emosional dan sosialnya sehingga anak itu nggak kaku, tidak takut, nggak tegang, ya menyenangkan. Jadi dengan hubungan sosial emosional dengan anak sudah terlihat. Namun mungkin memang kita sering bertahap untuk terus dapat meningkatkan pada pembelajaran-pembelajaran. Terima kasih Bu Eni sebelumnya. Terima kasih.